Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya yang ramai yang tidak toksik. Pertama-tama kenalkan, nama saya Purbo Muhammad Siddiq dari kelas PGSD 2D Universitas Muhammadiyah Purworejo dengan NIM 212180132. Lanjut, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, inayah, hidayahnya pada kita. Dan jangan lupa salam serta salawat kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang terhormat Bapak Mufti selaku dosen pengajar mata kuliah perkembangan peserta didik dapat meluangkan waktu untuk menonton di channel saya ucapkan terima kasih. Kita lanjut ke materi yang akan saya bawakan, yaitu tentang attachment theory oleh Bumblebee. Attachment theory pertama kali dijelaskan oleh John Bumblebee, seorang psikoanalisis yang meneliti efek perpisahan antara bayi dan orang tua atau hubungan si anak dan ibunya yang menimbulkan hubungan kelakar yang saling menguntungkan atau mutuality attachment. Lalu saya akan membahas dua terkait dengan attachment, yaitu internal working model dan figur lekat. Yang pertama, internal working model. Apa sih internal working model? Nah, kita harus tahu apa itu internal working model. Working model itu dikenal dengan istilah atau dapat diartikan bahwa internal working model yaitu metode yang berhubungan dengan tingkah laku, attachment behavior, atau tingkah laku lekat. Pada dasarnya, working model itu mempunyai teori yang kemudian itu bisa dikembangkan melalui calling and read, yang termasuk ke dalam 4 komponen yang saling berkaitan. Yang pertama yaitu memori yang berkaitan dengan kelekatan dan juga bisa dikaitkan dengan pengalaman. Kedua, kepercayaan, sikap dan harapan tentang diri dan juga tentang orang lain yang bisa dikaitkan dengan kelekatan atau attachment. Tiga, kelekatan yang dikaitkan dengan tujuan dan juga dikaitkan dengan kebutuhan atau goal and need. 4, strategi dan juga rencana yang disosiasikan dalam pencapaian tujuan kelekatan itu sendiri. Selain itu, ada juga 2 faktor yang bisa mengembangkan kestabilan internal working model. Yang pertama, familiar. Dapat diartikan sebagai pola interaksi yang berulang cenderung akan menjadi kebiasaan yang terjadi secara otomatis. Kedua, hiatic pattern. Pola yang timbal balik cenderung bisa mengubah pola individual, sebab harapan yang timbal balik itu mengutus masing-masing pasangan untuk bisa mengartikan perilaku dari pihak lainnya. Lanjut, kita membahas yang kedua, yaitu figur lekat. Menurut Bumblebee, dalam ada 2 figur lekat, yaitu figur lekat utama dan figur attachment pengganti. Individu yang selalu siap memberikan respon ketika anak menangis tetapi tidak memberikan perawatan fisik cenderung dipilih sebagai figur attachment pengganti. Menurut Mong, ada 2 teori tentang hal ini, yaitu pertama, teori diversiasi menurut Bumblebee. Sampai usia kurang lebih 6 tahun, ibu merupakan figur lekat, lalu setelah usia itu baru mengadakan ikatan-ikatan dengan figur lain. Usia 3 tahun, anak dapat merasakan aman bersama figur lekat pengganti apabila figur lekat tersebut telah dikenal anak. Anak tahu di mana ibu dapat ditemukan atau dijumpai. Kedua, teori paralel. Sampai dengan usia 1 tahun, anak mempunyai figur lekat, biasanya ibu baru setelah itu akan tertuju pada orang dewasa lain atau anak sebaya. Lanjut, kita membahas lingkungan dasar anak berkembang, ada 4. Pertama, safe haven. Seorang anak dapat kembali ke pengasuh untuk kenyamanan dan ketenangan setiap kali anak merasa terancam atau takut.
Kedua, secure base. Basis yang aman dan dapat diandalkan disediakan oleh pengasuh bagi anak untuk menjelajahi dunia. Ketiga, proximity maintenance. Anak berusaha untuk tetap berada di sekitar pengasuh yang memberikan keamanan. Keempat, separation distress. Anak akan menjadi kesal dan tertekan selama perpisahan dari pengasuh. Dari 4 lingkungan dasar anak berkembang akan menimbulkan yang pertama itu secure attachment. Bayi-bayi ini menunjukkan kesusahan saat berpisah, tetapi mencari kenyamanan dan dengan mudah dihibur ketika orang lain menghibur. Yang kedua, anxious resistant attachment. Sebagian kecil bayi mengalami tingkat kesusahan yang lebih besar dan setelah bersatu kembali dengan orang tua tampaknya mencari kenyamanan, mencoba untuk menghukum, ya ibarat menyindir. Ketika avoidant attachment. Bayi dalam kategori ketiga ini tidak menunjukkan stres atau stres minimal saat berpisah dari orang tua, mengabaikan orang tua saat bersatu kembali, atau secara aktif menghindari orang tua tersebut. Lalu ada 4 tahapan pengembangan kelekatan oleh Bumblebee. Yang pertama itu pre-attachment phase, atau dihitung usianya itu dari lahir sampai 6 minggu. Bayi menggunakan tangisan, menghisap, menggenggam, tersenyum, dan berceloteh untuk menarik perhatian orang dewasa. Lalu yang kedua, attachment in making. Pada usia 6 minggu sampai 8 bulan, bayi mulai dapat membedakan atau mengingat pada orang yang memberikan perhatian. Ketiga, clear cut attachment. Pada usia 8 bulan sampai 2 tahun, bayi mulai menunjukkan kelekatannya pada figur tertentu, ditunjukkan dengan menangis apabila ibunya pergi. Yang keempat, formation of reciprocal relation. Pada usia 2 tahun ke atas, kemampuan berbahasa membuat anak dapat bernegosiasi dengan objek lekatnya. Kematangan ini membuat anak dapat bersosial dengan cukup baik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.